Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Wahyu, NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu mengenai lama perjalanan mahasiswa dari rumah menuju kampus dalam 1 menit. Ya, di sini saya membuat sebuah package bernama OGIF. Hanya package-nya saja yang bernama OGIF, dan berarti berisi tentang source code diagram OGIF, hanya package-nya saja namanya. Lalu di sini saya mengimport beberapa libraries dari Java untuk menampilkan tabel, diagram, dan lain sebagainya. Di sini saya mulai membuat atau menyusun dari diagram pie atau diagram lingkaran, membuat public class yang mengekstend JFrame agar nanti public class garis ini dapat menggunakan fungsi-fungsi dari JFrame. Lalu mengeset ukuran dari diagramnya, yaitu tinggi 50 dan lebar 50, dan mengeset content pen. Content pen ini merupakan tempat di mana teks, grafik, diagram, tombol berkumpul menjadi satu sebelum ditampilkan. Lalu di sini menggunakan fungsi chart factory create pie chart untuk membuat pie chartnya yang berisikan judul, isi dari pie chart, boolean true, boolean true, dan boolean false. Boolean true pertama menampilkan legend, boolean true kedua menampilkan toolkits, dan boolean false ini menampilkan locale, bukan false karena tidak menampilkan. Lalu start angle 0 derajat agar mulai dari atas, lalu set direction rotation clockwise agar arah perputarannya searah jarum jam, lalu set foreground alpha 1F agar tidak transparan, lalu return diagram. Kemudian di sini mengisi data dengan isiannya menggunakan fungsi set value. Data 10 bernilaikan 5, data 15 bernilai 9, data 20 bernilai 1, dan seterusnya. Lalu masuk pada fungsi main. Sini saya membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel data yang telah urut. Ini isi dari barisnya, baris tabel nanti, dan ini isi dari kolomnya. Terus saya membuat tabel lagi yang berisikan data dan frekuensi. Ini isi barisnya, dan ini isi kolomnya, dan menggunakan fungsi set default close operation agar ketika di close maka nantinya akan hilang. Lalu di sini untuk menampilkan tabelnya menggunakan fungsi set visible true. Lalu menginisialisasi ini untuk nantinya dihitung rata-rata, modus, varian, median, kuartil, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menghitung rata-rata dan tampilkan median, modus. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel yang tabel tentang pengolahan data, yaitu ini isi barisnya, ini isi kolomnya, ada data distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan relatif kumulatif. Lalu untuk menampilkan tabel seperti tadi menggunakan set visible true dan set ukuran dengan lebar 100 dan tinggi 50. Lalu di sini saya mulai mengisi data dari histogram atau grafik batang menggunakan fungsi set value, dengan ini frekuensinya, dan ini batas maksimal frekuensi, dan ini menampilkannya. Dan ini akan menjadi label nanti. Ya, sama seperti pie chart tadi, juga menggunakan chart factory.grade. Namun di sini menggunakan grade bar chart karena histogram dengan berisikan judul, lab x label, y label, data isinya, plot orientation vertikal agar nanti histogramnya vertikal, dan boolean true, legend, toolkits, dan locale. Lalu di sini mengeset ukurannya, yaitu dengan
lebar 50 dan tinggi 50. Dan untuk menampilkan sama menggunakan set visible true. Terus agar menempatkan nantinya diagramnya berada di tengah menggunakan fungsi set location relative to null. Ya, di sini memanggil fungsi garis yang telah dilakukan di atas tadi dipanggil ke dalam fungsi main. Ya, seperti ini dipanggil lalu diberi app title atau judul aplikasi dan juga judul diagram. Lalu untuk menampilkan penggunaan set visible true. Lalu kita berpindah di kelas yang satunya, yaitu yang berisikan diagram garis. Ya, ini dia. Masih dalam package yang sama. Mengimport beberapa libraries dari Java untuk menampilkan garis dan koordinat. Lalu membuat public class baru bernama grafik garis yang mengextend JPanel agar nantinya dapat menggunakan fungsi-fungsi JPanel dan mengeset ukuran dari yang digunakan menjadi background dari grafik garis nantinya, diagram garis dengan lebar 500 dan tinggi 320 dengan background warna putih. Lalu ini mengeset atau mengatur koordinat dari garis-garis yang akan menjadi background, dan ini untuk mengeset legend, koordinat untuk legend. Lalu ini mengeset atau mengatur koordinat dari garis-garis yang akan melewati titik-titik tertentu. Ya, dari itu tadi kita mengeset warna dari garisnya menjadi merah dan menggunakan fungsi set stroke agar garis-garisnya terus menyambung, tidak terputus-putus. Lalu menyetak label, dan ini legend, ini label untuk diagram garisnya, lalu juga label. Lalu di sini saya menampilkan atau mengatur koordinat dari titik-titik yang akan dilewati oleh garis nantinya. Ada 13 titik yang akan dilewati dengan koordinat x1 y1 x2 y2, dan saya mengatur titik-titiknya berwarna biru agar tidak sama dengan garisnya nantinya. Nah, sudah selesai di grafik garis tadi. Sesudah dilakukan di kelas grafik garis tadi, langsung dipanggil di kelas main, di fungsi main saya, ya, dengan memanggil fungsi grafik garis dan untuk menampilkan menggunakan fungsi set visible true, dan untuk menampilkan di tengah menggunakan set location relative to null. Dan ini adalah hasil runningnya. Ini untuk tabel data yang sudah urut, ada scroll barnya. Ini untuk data dan frekuensi. Ini untuk tabel pengolahan data. Ini untuk histogramnya atau diagram batang, legend, label, judul aplikasi. Dan ini untuk diagram pie-nya atau diagram lingkaran, dan ada isinya. Dan ini untuk diagram ogive-nya. Ya, seperti ini. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.